salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi atau selamat sore buat Ibu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Iren. Perkenalkan, nama saya Nadira Condor Febianti selaku Ketua Tim dari kelompok DigiSpark dalam mata kuliah dasar komunikasi digital. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul pemanfaatan digital tools dalam komunikasi proyeksi modern. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi dari kelompok DigiSpark. Ada saya sendiri, yaitu Nadira Condor Febianti sebagai bagian pembukaan latar belakang dan referensi. Ada Kristiana Hidayat untuk tujuan laporan dan rekomendasi utama. Ada Kak Fadila Fazri untuk bagian tabel kelebihan dan kekurangan alat digital. Ada Kak Nabila Syahputri untuk bagian promosi produk dan berbagi informasi. Serta Kak Marina Rahayu untuk bagian penjadwalan rapat dan kesimpulan. Oke, kita mulai. Dalam era digital seperti sekarang ini, keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada kecepatan, komunikasi, kolaborasi lintas lokasi, serta kemampuan promosi produk atau layanan. Oleh karena itu, penting bagi sebuah organisasi atau tim untuk memilih alat digital yang sesuai dengan kebutuhan. Presentasi kami akan membahas perbandingan 3 fungsi utama digital tools, yaitu untuk promosi, produk, dan layanan, kami membandingkan TikTok dan Instagram. Untuk berbagi informasi, kami membahas Instagram dan YouTube. Dan untuk mengadakan pertemuan daring atau meeting, kami membandingkan Zoom dan Google Meeting. Dan untuk selanjutnya ada Kak Rizkyana Hidayat akan menjelaskan tentang tujuan laporan dan rekomendasi utama. Tujuan laporan. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai alat digital yang digunakan untuk mendukung komunikasi dan aktivitas promosi dalam lingkungan kerja modern. Fokus utama laporan ini ada pada 3 aspek penting. Pertama, mempromosikan produk dan layanan. 2, berbagi informasi. 3, mengadakan rapat. Dengan membandingkan beberapa platform digital populer, laporan ini dimaksudkan untuk membantu organisasi dan memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Evaluasi dilakukan berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan aktivitas keseluruhan dari masing-masing platform dan konteks kolaborasi bisnis. Rekomendasi utama berdasarkan analisis dan perbandingan alat-alat umum yang digunakan dalam praktik kerja digital. Berikut adalah rekomendasi utama. Pertama, mempromosikan produk dan layanan. Alat yang dibandingkan TikTok, Instagram. 2, berbagi informasi. Alat yang dibandingkan Instagram, YouTube. 3, mengadakan rapat. Alat yang dibandingkan Zoom, Google Meet. Di sini TikTok dikenal sebagai platform yang sangat trend driven atau punya algoritma yang sangat kuat. Konten kita bisa viral dalam hitungan jam, terutama kalau misalkan kita ikutin tren yang lagi viral. Fitur seperti TikTok Shop juga sangat memudahkan transisi dari konten to e-commerce. Konsumen bisa langsung beli dari video tanpa keluar dari aplikasinya. Ini powerful banget buat brand seperti FMCG atau fashion. Tapi di sisi lain, TikTok juga kurang cocok untuk brand yang punya image yang lebih formal atau premium. Karena audiensnya tuh tergolong lebih muda atau Gen Z dan kontennya tuh sangat dinamis. Nah, kalau misalkan Instagram, di sini kekuatannya ada pada keragaman konten formatnya, seperti Reels, Stories, Carousel, sampai Instagram Shop. Platform ini juga lebih stabil secara algoritma, meskipun tetap dinamis, kelemahannya adalah brand harus tetap konsisten secara visual, dan jika tidak aktif, kemungkinan besar akan kalah dalam algoritmanya. Kalau misalkan kita lihat tren pada 2025, TikTok makin mendominasi sektor e-commerce, khususnya di Asia Tenggara. Sementara Instagram makin menguat integrasi ke dalam ekosistem Meta. Dua, yaitu sharing information. Di sini yang kita bandingkan adalah Instagram dan juga YouTube. Di sini Instagram cocok untuk bite set information atau seperti quick tips, awareness campaign, atau visual learning. Ini ideal banget buat brand yang pengen audiens langsung ngeh dalam 5 detik pertama. Tapi kalau misalkan informasi yang dibutuhkan lebih kompleks dan lebih dalam, menurut kita YouTube adalah tempatnya. Nah, di sini YouTube memungkinkan kita membuat konten yang edukatif dan juga yang lebih lengkap, storytelling yang emosional, dan juga memperkuat posisi brand sebagai thought leader. Tantangannya tentu saja produksi kontennya membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga tenaga yang lebih ekstra, dari scripting, shooting, sampai juga editing. Nah, pada tahun 2025, YouTube makin memperluas ekosistemnya dengan fitur AI subtitle, podcast tab, dan juga YouTube Short yang jadi alternatif untuk konten pendek. Sementara Instagram lebih fokus pada kolaborasi seperti fitur kolaboratif host dan juga live reminder untuk engagement real time. Nah, di sini bisa kita pikirin seperti kalau misalkan brand pengen jadi referensi utama tempat belajar orang lain, di sini YouTube bisa jadi pilihan platform yang lebih memadai. Tapi kalau misalkan teman-teman sini pengen jadi top of mind atau keseharian dari audiens, Instagram bisa jadi pilihan yang lebih digunakan secara rutin oleh audiens. Di sini untuk tools komunikasi internal atau eksternal yang sifatnya langsung, kita punya dua pilihan, yaitu Zoom dan juga Google Meet. Di sini
Zoom memang masih jadi favorit untuk meeting besar, webinar, atau event dengan banyak peserta. Fitur-fitur interaktif seperti polling, breakout rooms, whiteboard, sampai AI summary sangat membantu kita dalam membangun engagement, bukan hanya untuk presentasi satu arah. Bahkan Zoom sekarang sudah dilengkapi dengan AI companion yang bisa bantu summary meeting, jadi nggak perlu ada yang lewat saat diskusi. Nah, tapi di sini satu eh, lawannya yaitu Google Meet. Google Meet di sisi lain unggul di sisi aksesibilitas karena terintegrasi langsung dengan Gmail, dengan Google Calendar, dan platform Google lainnya. Di sini platform ini simple dan cocok banget untuk keperluan harian, atau lebih cocok juga untuk platform pendidikan. Tapi kekurangannya di sini fitur interaktifnya tidak sekompleks Zoom. Di tahun 2025 ini, Zoom makin memperluas kemampuannya dengan integrasi ke Slack, Notion, bahkan aplikasi tambahan seperti Kahoot dan Miro yang bisa diakses langsung dari dalam meeting. Nah, di sini tips untuk tim PR atau Markom, kalau misalkan kita pengen ngadain event atau pitching klien, Zoom bisa bantu kita buat tampilin lebih profesional dan lebih engaging. Tapi kalau misalnya kita buat daily check-in atau koordinasi internal, mungkin Google Meet cukup efisien dan juga lebih praktis. Untuk promosi produk, platform yang paling direkomendasikan adalah TikTok. Kenapa? Karena TikTok punya algoritma yang sangat kuat dan bisa bikin konten cepat viral, bahkan dari akun yang baru. Ini cocok banget buat brand yang pengen cepat dikenal, apalagi kalau targetnya Gen Z. Bagi informasi, kami pilih YouTube karena YouTube cocok banget untuk konten edukatif atau penjelasan yang lebih dalam, kayak seperti tutorial, Q&A, atau review gitu. Banyak brand besar pakai YouTube buat bangun kepercayaan konsumen lewat video yang lebih lengkap dan jelas gitu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan rekomendasi dari schedule meeting. Sebuah perusahaan yang sedang melakukan atau yang akan melakukan strategi pemasaran sangat efektif sekali untuk peluncuran produknya, atau bahkan untuk sosialisasinya, atau bahkan webinarnya, itu bisa menggunakan media Zoom. Media Zoom ini dapat menjangkau semua atau bahkan ribuan orang, calon konsumen, atau bahkan konsumen yang sudah loyal terhadap perusahaan untuk mengikuti sebuah event perusahaan. Dengan kami memilih TikTok sebagai promoting product, lalu YouTube sebagai sharing information, dan yang terakhir ada Zoom sebagai holding meeting atau scheduling meeting. Ketiganya ini merupakan platform yang paling efektif digunakan sebuah perusahaan yang sedang membangun keterlibatan konsumen atau yang sedang melakukan strategi pemasaran, di mana ketiganya saling melengkapi dan menawarkan pendekatan berbeda dalam sebuah proses interaksi yang melibatkan dengan para konsumennya dan juga dalam menjalankan atau menciptakan hubungan baik dengan konsumen. Dimana yang pertama ada TikTok yang sebagai promoting product, dimana TikTok ini cocok untuk membuat sebuah konten viral yang dapat menarik perhatian para konsumen atau target market itu sendiri. TikTok ini didesain untuk mengupload sebuah video singkat dan autentik, dimana ini cocok untuk target marketnya yaitu seorang generasi muda, dan juga sangat efektif untuk menumbuhkan namanya minat dan kesadaran merek dari konsumennya. Lalu yang kedua ada YouTube sebagai sharing information, di mana YouTube ini lebih cocok untuk konten media panjang atau konten video panjang, di mana YouTube ini sebagai media yang paling informatif karena di dalamnya ini memuat sebuah video yang sangat amat detail yang menjelaskan sebuah informasi yang sedang terupdate atau yang sedang viral, dan diharapkan dengan adanya penjelasan detail ini dapat membangun kepercayaan dan profesionalisme melalui video tersebut atau melalui isi konten tersebut. Dan YouTube ini paling mudah ditemuin karena di Google pun kami atau orang awam pun dapat mengakses itu gitu. Jadi dapat dijangkau oleh orang semua generasi atau semua kalangan. Lalu yang terakhir ada Zoom sebagai schedule or holding meetings, di mana Zoom ini cocok untuk namanya acara atau event virtual, yaitu seperti webinar atau peluncuran produk, demo produk, Q&A, dan juga onboarding. Lalu
fitur yang fitur yang disuguhkan ini pun juga sangat mendukung untuk kebutuhan sebuah perusahaan atau brand yang sedang melakukan strategi pemasaran. Dan juga seperti yang sudah dijelaskan bahwa Zoom ini juga terintegrasi dengan namanya sistem CRM atau Customer Relationship Management, di mana CRM ini dapat melibatkan namanya komunikasi dengan konsumen atau calon pelanggan secara dua arah dan interaktif.